Halo semuanya, ya ketemu lagi bareng Kak Gina. Oke, sekarang Kak Gina akan melanjutkan masih tentang pusat peredaran darah yaitu jantung ya. Nah di sini Kak Gina akan menjelaskan mengenai sistem konduksi pada jantung. Oke, yuk kita lihat. Nah, sistem konduksi pada jantung ini artinya, jadi begini, jantung ini dapat berkontraksi sekaligus relaksasi ya tanpa rangsangan dari impuls saraf ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena yang namanya jantung memiliki sistem konduksi sendiri ya. Oke, jadi pada intinya untuk sistem konduksi ini jantung dapat berkontraksi dan relaksasi tanpa rangsang atau tanpa impuls saraf. Nah, tentunya di sini ada beberapa titik, beberapa istilah yang harus kalian pahami ya. Oke, misalnya Kak Gina ya, gambarkan struktur jantung di sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, titik pertama ya, sistem yang mengawali sistem konduksi di sini adalah, nah jadi kalian tolong perhatikan di sini dari struktur jantung ini ya. Tepatnya di bagian muara dari, nah di bawah vena cava. Nah coba nanti kalian perhatikan lagi struktur jantung ya. Tepatnya di atas atrium kanan dan di bawah vena cava superior gitu ya. Di situ ada suatu node atau suatu titik. Nah suatu titik atau node. Nah tepatnya sekitar di sini ya. Jadi di atas sekitar atrium kanan dan di bawah dari vena cava superior. Nah, di situ terdapat suatu titik yang disebut dengan SA node. Ya. SA node ini singkatan dari, nah di sini ya. SA node. Nah, SA node ini singkatan dari sinoatrial node, gitu ya, sinoatrial node. Oke, atau boleh sebentar teman-teman tulis tulisan lagi ya. Jadi untuk sistem konduksi jantung yang pertama ada yang disebut SA node atau sinoatrial node. Sinoatrial node ya. Nah, sinoatrial node jadi ini letaknya tepat di bawah. Jadi di antara, jadi boleh kalau misalnya Kak Gina sebut ini di bawah vena cava superior atau di antara vena cava superior dan juga atrium kanan ya. Jadi SA node ini letaknya di antara vena cava superior dan atrium kanan. Nah, untuk SA node ini dia punya nama lain. Biasanya disebut dengan simple Cape flag ya. Nih di sini ya. Simple Cape flag. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan, nah
Kalian masih ingat perbatasan antara atrium dengan bilik ya? Nah, tepat di bagian perbatasan antara atrium dengan bilik ini ya, di situ terdapat suatu node juga. Ya. Oke, nah misalnya Kak Dina beri titik di sini ya. Nah ini. Nah ini disebut dengan avinode. Nah, avinode ini nanti akan bercabang ya, akan bercabang ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Jadi cabangnya ke kanan dan ke kiri. Ini disebut dengan berkas His. Jadi kalau misalnya nih ya, Vagina akan gambarkan biar lebih jelas, kurang lebih seperti ini. Nah, coba kita lihat. Si avinode ini akan bercabang, ada cabang kanan ya di sebelah sini. Nah, ada juga cabang kiri di sebelah sini. Nah, ini disebut dengan berkas His. Oke. Nah, selanjutnya berkas-berkas His ini akan bercabang lagi ya, bercabang lagi kemana? Ayo ke sini. Kita lihat biar bisa dibedain. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi yang warna hitam ini adalah serabut Purkinje. Nah, oke, kita tulis. Jadi yang kedua ada avinode. Avinode singkatan dari atrioventricular node. Oke, nah di sini ya node. Oke. Di sini letaknya si avinode ini terletak di antara, nah di antara apa coba? Iya, di antara atrium atau boleh di antara sekat ya. Di antara sekat atrium ulang ya, biar enak kata-katanya begini. Terletak pada sekat, nah antara atrium dan bilik. Nah, makanya di sini namanya atrioventricular gitu ya. Bayang ya. Nah, udah gitu. Yang ketiga ada yang disebut dengan berkas His ya. Berkas His. Berkas His di sini akan bercabang ya. Ada cabangnya ke kanan, ke arah kanan, dan juga cabangnya ke kiri. Kanan dan kiri apa? Kanan dan kirinya si bilik ya. Kanan kiri si ventricle atau bilik. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada serabut Purkinje. Serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje ini merupakan cabang dari berkas His ya. Jadi di sini jelas banget si serabut Purkinje ini dia bercabang-cabang tuh ya. Bercabang-cabang dari berkas His di bilik kanan ataupun bilik kiri gitu ya. Nah, jadi di sini serabut Purkinje nanti ini akan atau merupakan cabang dari berkas His ya. Berkas His. Oke.
cabang dari berkas His yang nantinya tersebar di mana nih? Iya, di bagian bilik ya, baik kanan ataupun kiri. Jadi nanti si berkas si serabut berkinja ini akan bercabang-cabang di bawahnya gitu ya. Nah, sehingga si jantung ini dapat berkontraksi dan relaksasi tanpa adanya pengaruh dari impuls saraf ya. Nah, lantas si kontraksi jantung ini mengandalkan apa? Mereka akan mengandalkan dari aliran darah yang masuk melalui atrium kanan ini. Nih ya, Kak Gina tulis ini adalah atrium kanan, ini atrium kiri, ini ventrikel kanan, dan ini ventrikel kiri. Jadi ketika ada darah yang mengalir masuk ke dalam atrium kanan, dia pasti akan melalui si S anode, menyentuh si S anode ini. Nah, ketika S anode-nya aktif ya, dia akan merangsang bagian. Nah, pasti kan ketika darah masuk sini, dia juga akan masuk sini. Nah, disinilah mulai terjadinya konduksi jantung itu ya. Nah, jadi nanti dia masuk ke sini nih ya, ke atrium kanan, kemudian nanti dia akan mengenai titik afinod ini. Nah, titik afinod ini nanti akan merangsang si berkas His yang bercabang ke arah kanan dan ke arah kiri. Kemudian mereka juga akan merangsang serabut Purkinje yang merupakan percabangan dari berkas His. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Maka nanti ketika ventrikel berkontraksi, maka si atriumnya akan relaksasi. Tetapi ketika atriumnya berkontraksi, maka si ventrikelnya relaksasi. Jadi gerakannya seperti ini, tidak bersamaan tapi antagonis ya. Jadi begini, lihat. Nah, begini ya. Jadi ketika misalnya si atrium lagi menerima atau membuang, ya menerima tuh maksudnya menerima dari atas ya. Nah, maka si ventrikelnya akan memompa. Begitupun sebaliknya, ketika dia memompa ke arah ventrikel yang ini menerima dari atrium, dan ketika dia memompa, dia akan memompa ke seluruh tubuh dan juga ada yang ke paru-paru. Seperti itu untuk sistem konduksi pada jantung ya. Semoga jelas dan dimengerti untuk sistem konduksi jantung. Oke. Selanjutnya mengenai tekanan darah. Nah, tekanan darah ini ada yang disebut dengan tekanan sistol dan tekanan diastol. Tekanan sistol artinya ini merupakan tekanan darah saat dipompa oleh ventrikel ya. Atau boleh juga dikatakan tekanan sistol ini ketika si jantung berkontraksi, khususnya bagian ventrikel, begitu ya. Nah, jadi biasanya cara mengingatnya ketika jantung kontraksi kan menguncup begini ya. Tapi ketika jantung menerima darah, dia akan mengembang. Nah, biasanya Kak Gina mengingatnya begini. Kalau kontraksi kuncup, kunsis, kuncup sistol. Nah, gitu ya. Cara ingatnya kuncis. Seperti nama sayuran ya. Oh, itu kuncis ya. Kunsis boleh ya. Kuncis, kuncup, sistol. Artinya kuncup itu lagi memompa atau sedang kontraksi, begitu ya. Oke, jelas ya, tekanan darah saat dipompa oleh ventrikel. Nah, lalu sebaliknya ada tekanan diastol yang merupakan tekanan darah saat atrium kanan atau saat atrium menerima darah. Jadi tidak hanya atrium kanan ya, baik kanan ataupun kiri. Pokoknya ketika atrium menerima darah itu disebutnya diastol ya. Nah, jadi
ada yang disebut dengan memompa ya. Memompa itu berarti sistol ya, yang menguncup, boleh di sini menguncup atau sedang memompa darah. Begitu. Atau sedang kontraksi, boleh sama aja. Dan diastol ini adalah dikebalikannya ya. Diastol ketika si atrium sedang menerima darah, berarti si atriumnya atau si jantung biasanya mengembang, istilahnya begitu ya. Jantung menerima darah atau mengembang. Lawan kuncup mengembang, begitu ya. Iya, selanjutnya nih ya, kita lihat tekanan darah. Nah, untuk tekanan darah yang normal ya, yang normal ini berkisar antara 110/70 sampai 120/80 ya. Rata-rata memang ada sebagian orang yang normalnya 120/80, ada yang 110/70 itu normalnya. Setiap usia itu juga berbeda dan mempengaruhi ukuran dari tekanan darahnya ya. Karena memang pastinya berpengaruh. Jadi untuk picu jantung, kemudian ketika jantung kontraksi dan menerima darahnya pun itu pastinya tergantung dari dia usia berapa. Kalau misalnya dia suka olahraga, atau misalnya dia itu jarang olahraga, atau misalnya bahkan ada loh yang normal tapi dia di bawah normal ini umumnya gitu ya. Contoh misalnya ada yang kalau dia itu 110/70 tapi dia merasa pusing, ada. Nah, pada intinya jika misalnya kurang dari 110/70 itu biasanya dikatakan sebagai hipotensi ya. Jadi di sini jika kurang dari 110/70 itu biasanya disebut dengan hipotensi atau tekanan darah rendah ya. Tapi kalau lebih dari 120/80 ini biasanya disebut hipertensi ya. Nah, memang untuk hipotensi dan hipertensi itu ada beberapa faktor yang berpengaruh ya. Nah, oke, kita lihat untuk 110 ini dan juga 120 ini merupakan tekanan sistol ya, di mana si jantung sedang berkontraksi atau sedang memompa. Siapa yang memompanya? Jantung yang mana? Jantung yang bagian bilik atau ventricle sedang memompa, itu disebut dengan tekanan sistol. Sedangkan untuk yang 70 atau untuk pernya 70 atau misalkan pernya 80 itu disebutnya tekanan diastol ya. Diastol, di mana ini si atrium sedang menerima darah, oke? Atau bagian serambi sedang menerima darah, itu disebutnya diastol, oke? Jelas ya mengenai tekanan darah. Lalu biasanya tekanan darah ini bisa diukur dengan apa? Dengan alat tensimeter yang disebut spigometer ya. Di sini alat tensimeter ini juga bisa disebut dengan spigometer. Oke, atau ini alat pengukur tekanan darah yang bisa kita sebut dengan tensimeter itu ya, atau spigometer. Oke, semoga jelas ya mengenai tekanan darah dan juga sistem konduksi jantung. Oke guys, kita lanjutkan lagi, masih bersama Kak Gina, masih di bab yang sama yaitu transportasi darah ya. Nah, kali ini Kak Gina akan menjelaskan mengenai golongan darah ya. Mau tahu seperti apa? Yuk kita lihat.
Oke, golongan darah ini ada dua sistem ya. Oke, yang paling terkenal, yang paling sering kita pakai ini adalah sistem Abenol. Oke, jadi yang pertama ada sistem Abenol. Nah, sistem Abenol ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Karl Landsteiner, seorang ilmuwan berkebangsaan Austria ya. Jadi dia seorang ahli imunologi ya, imunologi dan juga tentang ahli dari penyakit darah. Nah, ternyata dia menemukan sesuatu. Nah, apakah itu? Jadi, Kak Gina tulis di sini. Penemunya adalah Karl Landsteiner ya. Jadi dia seorang bangsa asing ya, seorang ilmuwan berkebangsaan Austria ya, ahli imunologi dan penyakit darah. Nah, dia menemukan sistem Abenol ini karena dia melihat adanya suatu kandungan ya pada eritrosit dan juga pada sel darah dan juga plasma darah. Nah, kandungan ini itu apa? Kandungan ini kita sebut sebagai benda asing atau biasanya disebut dengan antigen gitu ya. Jadi di sini sistem Abenol ini dilihat berdasarkan kandungan antigen ya, kandungan antigen dan aglutinin pada darah. Nah, maksudnya seperti apa? Kita lihat. Oke, pertama nih ya, kita harus kenali dulu apa ini ada antigen. Antigen ini suatu protein asing ya, suatu protein asing yang menempel pada permukaan eritrosit dan dapat digumpalkan. Nah, antigen atau aglutinogen boleh ya. Jadi ini ada nama lainnya untuk antigen ini. Boleh antigen atau juga aglutinogen ya. Aglutinogen. Boleh sama saja. Oke. Nah, selanjutnya ada aglutinin. Nah, ini suatu protein gitu ya. Suatu protein yang ada pada plasma darah. Nah, ada plasma darah. Kalau tadi pada sel darah, tapi kalau aglutinin pada plasma darah yang dapat menggumpalkan gitu ya. Yang dapat menggumpalkan. Begitu. Oke, nah sehingga dikenallah ada sistem Abenol ini. Nah, diantaranya kita lihat di sini. Oke. Seperti yang tadi Kak Gina jelaskan bahwa nama lain dari aglutinogen adalah antigen ya, alias yaitu suatu protein asing yang ditemukan pada permukaan eritrosit dan sifatnya dapat digumpalkan ya. Sedangkan aglutinin nama lainnya di sini adalah antibodi. Ini adalah suatu protein yang ada dalam plasma darah dan sifatnya dapat menggumpalkan antigen gitu ya. Oke. Di sini boleh tambahin yang dapat menggumpalkan antigen. Gitu ya. Oke. Nah, sistem Abenol ini ada A, B, AB dan 0. Nah, yang 0 ini biasanya kita sebut golongan darah O ya. Padahal itu artinya 0 gitu ya. Tapi karena sudah
seringnya disebut O0, LO, karena memang seperti huruf O gitu ya. Tapi tidak apa-apa, sama saja. Nah, untuk golongan darah A, dia memiliki aglutinogen A atau antigennya A. Kemudian yang golongan darahnya A juga ini memiliki antibodi beta ya. Beta ini disebut juga sebagai anti B. Nah, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, rumusnya. Nih, rumusnya gimana nih? Yuk kita lihat. Rumusnya. Wah, ada rumus. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menuliskan A, beta, artinya di sini aglutinogennya A, aglutininnya beta atau anti B ya. Selanjutnya untuk golongan darah dengan aglutinogen B ya, aglutininnya alfa atau anti A. Anti A. Nah, rumusnya B, alfa. Oke. Nah, untuk aglutinogen di sini untuk golongan darah AB, antigennya darah A dan juga B ya. Jadi golongan darah AB ini mempunyai antigen A dan B pada permukaan eritrositnya, sedangkan untuk aglutininnya dia tidak punya ya, dia tidak punya. Jadi rumusnya AB, strip atau enggak ada gitu ya. Oke, kalau yang 0 di sini dia tidak punya antigen ya, tapi dia punya antibodi atau aglutinin alfa dan beta. Jadi dia punya anti A dan juga anti B. Ya, jadi rumusnya begini. Nah, begitu ya. Jelas ya mengenai golongan darah sistem AB0 ini. Nah, gitu ya. Jadi boleh sekarang kita tulis aglutinogen. Nah, itu letaknya ada pada eritrosit ya. Oke. Sedangkan aglutinin, nah, ini ada pada plasma darah gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya misalnya nih kita menemukan golongan darah seperti ini. Ada seorang anak laki-laki bernama Adi misalkan ya. Nah, si Adi ini punya golongan darah A. Nah, berarti rumusnya adalah A, beta, gitu ya, jelas. Kemudian ada yang bernama Rina. Nah, Rina bergolongan darah B. Berarti rumusnya B, alfa ya. Dan ada juga yang bernama Riko. Nah, Riko bergolongan darah 0. Maka menulisnya iya, strip, alfa, beta. Oke, ada juga yang bernama Tantri. Golongan darahnya AB. Maka menulisnya iya, AB. Nah, begitu. Oke, jelas ya. Nah, coba sekarang Kak Gina akan menjelaskan mengenai boleh donor ke siapa saja dan menerima dari siapa saja. Yuk kita lihat. Jika ada seseorang yang bergolongan darah A, maka dia boleh mendonorkan darahnya kepada si resipien atau penerima yang bergolongan darah A juga. Begitupun yang A ke A lagi. Jadi bolak-balik ya. Jadi kalau misalnya ini donor, ini seorang pendonor dan ini seorang resipien. Nah, gitu ya. Kemudian sama di sini untuk O juga harus ke O lagi, begitupun sebaliknya. Untuk donor
dan resipien. Begitupun dengan B ya. Dengan B dia harus ke B lagi ataupun sebaliknya. Ini untuk donor dan resipien. Oke. Ini pendonor, resipien. Nah, begitu. Kemudian di sini juga ada AB. AB ke AB lagi. Nah, atau sebaliknya. Oke. Untuk donor dan juga resipien. Nah, oke, apakah boleh A sebagai donor dia kita kasih ke penerima yang nol? Apakah boleh? Tidak ya. Kemudian apakah boleh dari nol kita kasih ke B? Boleh ya. Oke, kita lihat. Jadi nih, golongan darah O itu disebut sebagai donor universal. Kenapa? Karena donor universal ini artinya golongan darah O bisa ngasih ke darah A gitu ya. Dia bisa ngasih ke sini. Kemudian yang O juga bisa ngasih ke B gitu ya. Dan dia juga bisa ngasih ke AB. Oke? Kebayang ya? Oke. Diulangi ya. O bisa ngasih ke A, O bisa ngasih ke B, dan O bisa ngasih ke AB. Maka di sini kita sebut dengan O sebagai donor universal. Oke. Nah, sedangkan untuk AB, nah AB itu bisa menerima dari B juga, ya. Dia juga bisa menerima dari A, begitupun dia tadi bisa menerima dari O, sehingga AB disebut dengan resipien atau penerima universal. Nah, tetapi ya, walaupun bisa seperti itu, tetap saja jika misalnya persediaan darah yang sama masih ada, maka itu hukumnya wajib memberikan darah yang sama, gitu ya. Walaupun misalnya si O bisa mendonorkan ke semuanya, ke semua golongan, gitu ya. Begitupun dengan AB, walaupun AB bisa menerima dari berbagai golongan darah, tetap kalau persediaan darah yang sama masih ada, gunakan itu, ya. Mengapa? Karena untuk menghindari ya penggumpalan atau aglutinasi walaupun hanya sedikit setitik begitu ya. Oke, kecuali kalau misalnya persediaan darah di dunia sudah terbatas, nah baru ini bisa dilakukan. Oke. Nah, seperti itu. Itu untuk golongan darah sistem AB0. Nah, sekarang kita lihat ke sistem yang kedua. Yuk. Sistem yang kedua ini dikenal dengan sistem resus. Apa sih sistem resus? Nah, dulu nih ya, ada ilmuwan sama masih bernama Karl Landsteiner ya. Jadi ada ilmuwan bernama Karl Landsteiner. Nah, si ilmuwan ini dia menemukan antigen atau menemukan antigen resus ya pada monyet
yang disebut atau dengan spesies Macaca rhesus. Nih ya. Jadi begini, si ilmuwan Karl Landsteiner ini dia melakukan penelitian. Ternyata ada sesuatu yang menempel pada permukaan eritrosit ya, dan ini mirip dengan yang menempel pada spesies Macaca rhesus ya. Sama gitu ya, positif ada gitu. Jadi pada manusia dengan pada makaka itu ternyata ada yang disebut antigen rhesus. Kenapa dinamakannya rhesus? Karena memang pertama kali ditemukan pada monyet spesies Macaca rhesus, sehingga disebutnya dengan antigen rhesus ini gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang beberapa orang ada yang tidak ditemukan ya, jadi dia disebutnya rhesus negatif ya. Nah, seperti apa? Kita lihat. Jadi untuk sistem rhesus ini ada rhesus positif, negatif ya. Dia ada rhesus positif dan juga rhesus negatif. Rhesus positif ini lebih dominan, jadi memang lebih banyak ditemukan pada orang-orang Asia gitu ya. Bahkan Eropa juga, tapi kalau dibandingkan orang Asia dan Eropa itu lebih banyak Asia, hampir 99% orang Asia berrhesus positif. Sedangkan 85% orang Eropa, orang Eropa itu berrhesus negatif ya. Nah, yang berrhesus positif ini dia memiliki genotip seperti ini. Ada rhesusnya yang homozigot ya, jadi rhesusnya ini homozigot. Ada juga yang rhesus positifnya hetero seperti itu. Oke. Dan untuk rhesus negatif ini resesi. Nah, begitu. Oke. Nah, kebayang ya? Oke, jadi pada intinya jika kan yang namanya Macaca rhesus itu monkey itu salah satu spesies mamalia. Nah, sedangkan manusia pun itu termasuk spesies, termasuk apa? Iya, termasuk mamalia juga. Nah, kita memiliki tingkatan takson terendah yaitu primata. Nah, makanya di sini ada beberapa kemiripan ya, tapi tidak miripnya tidak jauh, tidak mirip banget tidak ya. Oke, primata. Jadi kita sudah berwajah menghadap ke depan, berdiri tegak ya. Begitupun dengan primata yang lain seperti itu ya. Nah, sehingga pada Macaca rhesus ini antigen yang ditemukan pada permukaan eritrositnya itu ternyata ditemukan juga pada manusia ya, pada eritrosit manusia. Sehingga manusia yang ditemukan antigen positif pada eritrositnya itu dinamakan dia bergolongan rhesus positif, sedangkan yang tidak ditemukan dia bergolongan rhesus negatif ya, khususnya bergolongan darah rhesus negatif begitu ya. Nah, coba kita lihat mana saja yang boleh menerima rhesus-rhesus itu ya. Oke, kita lihat. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai sistem rhesus ya. Jadi untuk golongan darah sistem rhesus ini ada sistem rhesus positif dan juga ada rhesus negatif. Artinya untuk rhesus positif berarti si orang itu memiliki antigen rhesus pada permukaan eritrositnya. Nah, sedangkan yang negatif atau yang berrhesus negatif berarti dia tidak memiliki rhesus antigen rhesus pada permukaan eritrositnya seperti itu ya. Nah, coba kita lihat di sini mana saja pendonor dan juga resipien yang aman ya. Misal di sini ada donor, di sini resipiennya. Nah, ketika ada pendonor yang berrhesus positif, maka lebih aman dia resipiennya juga positif.
Dan kalau ada donor beresus negatif, resipiennya lebih aman negatif juga. Nah, kemudian kalau misalnya dia pendonor beresus positif dan resipiennya negatif, nah ini yang kurang aman ya. Nah, biar nulisnya enak, jadi di sini kalau dia pendonor negatif, resipiennya positif, ini juga aman ya. Aman guys. Oke. Nah, namun tadi jika misalnya ada donor beresus positif, resipiennya negatif, nah ini tidak aman ya. Oke. Ini yang tidak aman. Oke, itu ya. Nah, sekarang misalnya gimana nih jika ada suami istri yang berbeda resus positif dan negatifnya, tetapi dia, nah efeknya nanti ke keturunannya itu yang boleh seperti apa ya? Yuk kita lihat. Sini ya. Nah, suami di sini, misalkan suaminya beresus positif, istrinya beresus positif, ini aman. Suami beresus negatif, istri beresus negatif, itu juga aman. Suami beresus positif, nah, biar enak nulisnya, suami beresus negatif, istri beresus positif, ini juga aman. Namun ketika suami beresus positif, istrinya beresus negatif, ini yang kurang aman atau tidak aman. Mengapa? Nah, kita lihat ya. Nah, dari sini ke sini aman ya. Nah, ini yang tidak aman. Kenapa dikatakan tidak aman? Nah, ini nanti efeknya pada keturunannya. Misalnya suami istri di sini ya. Misalnya ada suami beresus positif menikah dengan seorang istri beresus negatif. Nah, ternyata di sini mereka memiliki keturunan, anak pertamanya beresus positif. Nah, di sini masalahnya yang mengandung adalah istrinya. Nah, si istri yang mengandung itu dia memiliki perbedaan resus dengan anak yang dikandungnya. Nah, ini yang menyebabkan kurang aman. Kenapa? Karena ketika istri yang beresus negatif mengandung seorang anak yang beresus positif, otomatis ini sudah berbeda resus. Jadi di dalam tubuh istri sudah ada sesuatu yang dikandungnya yang berlainan dengan darahnya dia, gitu ya. Nah, maka dari itu untuk yang anak pertama ini biasanya akan terlahir dengan selamat, ya, aman. Nah, namun ketika istri tersebut hamil anak kedua, mengandung anak kedua dengan resus yang sama yaitu positif, gitu ya. Nah, ini yang tidak aman. Kenapa? Nah, ketika si istri mengandung anak pertama yang berlawanan atau berlainan resusnya dengan dirinya, maka disitulah sudah mulai terbentuk pertahanan tubuh dari seorang ibu untuk melindungi dirinya dari sesuatu yang asing, yaitu si bayi yang beresus berlawanan itu, yang beresus positif, yang berlawanan dengan si ibunya beresus negatif. Nah, untuk pembentukan antibodi untuk melawan perbedaan resus ini ternyata butuh waktu. Nah, ketika si ibunya hamil dan mengandung anak yang beresus sama yaitu positif, maka biasanya antibodi itu akan bekerja sehingga biasanya
pada kehamilan anak kedua dengan resus yang positif juga, ini biasanya si anak akan mengalami erythroblastosis fetalis. Apa ini? Nah, jadi si sel darah merahnya, khususnya sel darah merah si janin, akan mengalami peluruhan ya. Jadi di sini terutama pas tahapan ketika blastula. Makanya dinamakan erythroblastosis fetalis. Jadi fetalis itu maksudnya fetal atau embrionya. Jadi biasanya ini keguguran lah ya, makanya ada yang seorang istri mengalami keguguran tiba-tiba padahal istilahnya dia istirahatnya cukup, tidak banyak pikiran dan lain sebagainya. Ternyata itu bisa disebabkan karena faktor resus ya, seperti itu. Nah, ada nih sebetulnya untuk bisa mencegah hal ini. Biasanya seorang ibu disuntikan dulu antibodi ya, sejenis antibodi gamma globulin gitu ya. Jadi untuk bisa untuk bisa menahan, bukan menahan, yang mencegah lah ya. Karena kan manusia hanya berusaha dan Tuhan yang menentukan, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Ya, jadi biasanya pada anak pertama itu biasanya lahir dengan selamat dan juga normal. Kemudian untuk anak kedua biasanya mengalami erythroblastosis fetalis, begitu. Oke. Nah, demikian mengenai sistem resus. Oke.